warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai sejarah Masjid Al-Wusta Mangkunegaran guna memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia dan Dunia yang diampu oleh Ibu Fadilah MPD. Kami dari kelompok 4 kelas PGMI 3C yang beranggotakan saya Adelia Dinda Mita Putri dengan NIM terakhir 084. Saya Cahya Aji Pamungkas dengan NIM 156. Saya Desilana Maulida Puroma dengan NIM 099. Selamat menyaksikan. Lalu, apa saja sih makna serta filosofi yang ada pada bangunan Masjid Al-Wusta Mangkunegaran? Langsung saja yuk teman-teman dapat menonton dan mendengarkan baik-baik video ini. Masjid Al-Wusta merupakan masjid keraton milik Keraton Puro Mangkunegaran, Surakarta. Masjid ini terletak di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Masjid Al-Wusta Mangkunegaran dibangun secara modern pada masa pemerintahan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya VII pada tahun 1916 sampai 1944 oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya VII. Nah, kemudian di pintu masuk terdapat sebuah tanda yang disebut markis. Bangunan ini berfungsi sebagai gerbang pintu masuk Masjid Al-Wusta. Kemudian ada serambi. Bangunan serambi, antara serambi dengan ruang utama dipisahkan oleh dinding tembok dengan 3 pintu dan 2 jendela dari kayu yang bagian atasnya berbentuk lengkung. Selanjutnya ada beberapa bagian atau bangunan lain yang terdapat pada bagian dalam maupun bagian luar Masjid Al-Wusta Mangkunegaran. Yang pertama yaitu Maligin. Bangunan Maligin terletak di sebelah selatan masjid di depan pawestren. Bangunan ini dahulu digunakan sebagai tempat khitanan, yang sebelumnya anak-anak yang akan dikhitan membaca syahadat dahulu di serambi. Di sisi utara di depan kantor pengurus masjid terdapat bangunan menara setinggi 25 meter dengan diameter 2 meter. Menara tersebut dibangun pada tahun 1926. Ruang ini dulunya digunakan untuk mengumandangkan azan. Pada bagian dalam menara terdapat tangga masuk untuk naik sampai ruang atas yang berasal dari bahan besi. Sekarang menara sudah tidak difungsikan untuk mengumandangkan azan lagi. Yang ketiga yaitu beduk. Pada serambi berukuran 22 x 11 meter itu juga terdapat sebuah beduk besar bernama Kanjeng Kiai Danaswara. Kentongan dan beduk ini akan dibunyikan atau ditabuh setiap menjelang waktu sholat. Yang keempat yaitu tulisan marmer aksara Jawa. Nah, pada dinding barat sebelah utara prasasti dari batu marmer bertuliskan huruf Arab dan Jawa yang ditulis oleh Kiai Haji Imam Rosyidi, yaitu seorang penghulu istana Mangkunegaran. Dari bentuk arsitektur bangunan Masjid Al-Wusta Mangkunegaran sebenarnya hampir mirip dengan bentuk masjid-masjid Jawa pada umumnya, seperti Masjid Agung Demak, Masjid Agung Keraton Yogyakarta, dan Masjid Agung Surakarta. Semacam pintu utama menuju teras dengan 3 akses pintu masuk. Selanjutnya memasuki bagian isi masjid. Ruang utama Masjid Al-Wusta Mangkunegaran berukuran 22 x 24 meter. Nah, ruang utama masjid disangga oleh 4 saka guru yang diberi hiasan kaligrafi Arab dan 12 saka rawa atau tiang penyangga. Atap masjid berbentuk tumpang bertingkat 3 dan atap yang terbuat dari genteng. Kemudian di sebelah selatan ruang utama terdapat bangunan pawestren yang digunakan untuk tempat sholat wanita. Dan lantai Masjid Al-Wusta sendiri ini berupa tegel motif flora.
Bagian dalam atap masjid diberi hiasan kaca patri atau yang disebut sebagai vitrum yang berbentuk deretan lengkung. Dan untuk bagian barat ruang utama masjid terdapat mihrab atau tempat pengimaman serta mimbar untuk berkhutbah. Selain menjadi tempat yang bersejarah, Masjid Al-Wusta-Mangkunegaran juga memiliki potensi loh. Potensi sejarah yang ada di Masjid Al-Wusta-Mangkunegaran yaitu sebagai tempat destinasi religi yang mana masyarakat sekitar ataupun para pengunjung dapat menunaikan ibadah sholat. Selain itu, Masjid Al-Wusta-Mangkunegaran juga berperan sebagai pusat pendidikan informal yaitu TPA, kemudian penyebaran syiar keislaman, dan menjadi pusat kajian masyarakat sekitar. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton.